Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Bu Estin, di pelajaran matematika kali ini. Nah, yuk kita belajar. Walaupun di rumah saja, kita tetap harus semangat belajarnya ya. Gimana kabarnya kalian hari ini? Tentunya baik-baik saja kan? Nah, untuk kali ini materi matematikanya adalah transformasi geometri. Ada yang tahu transformasi geometri itu apa? Transformer. Kayak yang di film-film ya, transformer. Nah, bedanya transformer sama transformasi. Kalau transformer itu pada film-film kan asalnya mobil berubah menjadi robot, ya kan, seperti itu. Nah, untuk yang transformasi geometri itu adalah perubahan posisi atau perpindahan dari suatu posisi awal ke posisi lainnya. Yang tadinya X maka akan jadi X bayangan atau X aksen. Yang tadinya Y maka akan jadi Y bayangan atau Y aksen. Nah, di sini nanti transformer ada beberapa jenis. Ada 4 jenis. Yang pertama ada translasi, yang kedua ada refleksi, dan yang ketiga ada rotasi, dan keempat dilatasi. Nah, ini nanti kita bahas satu-satu. Yang dua akan kita bahas di video ini, untuk yang selanjutnya akan di video berikutnya. Yang pertama translasi. Translasi itu sama dengan pergeseran. Nah, translasi ini pengertiannya apa? Nah, translasi merupakan jenis transformasi yang memindahkan suatu titik sepanjang garis lurus dengan arah dan jarak. Kalau masih belum paham dengan pengertian atau definisi dari translasi, coba deh lihat video yang akan saya tayangkan di sini. Tunggu bentar ya. Nah, coba dilihat. Nah, ya bisa dilihat kan dari video tersebut terlihat Afifah sedang mendorong troli di sebuah mall. Nah, di situ ada pertanyaan, apakah troli tersebut mengalami perubahan bentuk? Jawabnya pasti tidak. Troli tersebut tidak mengalami perubahan bentuk. Nah, apakah troli tersebut mengalami perubahan posisi setelah didorong? Pasti jawabannya juga tidak, karena troli tersebut mengalami perubahan posisi. Oke, lanjut lagi ke materi berikutnya. Di situ disimpulkan bahwa sifat-sifat dari translasi yaitu bangun yang digeser itu tidak akan mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Dan yang kedua, bangun yang digeser pasti mengalami perubahan posisi. Dari video tadi, anak-anak sudah paham atau belum? Nah, kalau tidak paham, coba perhatikan contoh berikutnya. Di gambar 1, di situ ada seorang anak yang bermain seluncuran. Nah, ada yang pernah mencoba mainan seperti ini? Nah, pastinya ada kan? Dulu pada waktu masih kecil, mungkin masih sekolah TK, ya kan? Nah, kalau kamu perhatikan baik-baik, di perosotan itu hanya mengubah titik awal dari puncaknya, dari atas menuju ke titik akhir, ke mana? Ke ujung perosotan. Nah, itu adalah salah satu contoh dari translasi, ya kan? Di kehidupan sehari-hari banyak sekali contoh-contoh dari translasi.
Contohnya ketika kalian naik turun tangga, atau kalian ketika naik lift di hotel atau di mall. Nah, itu adalah bentuk atau contoh dari translasi. Nah, di situ juga ada gambar segitiga. Gambar segitiga itu ketika saya translasikan, maka nanti bayangannya juga sama bentuknya, tetap segitiga seperti itu, tapi berubah posisinya. Nah, dari situ kita simpulkan rumus dari translasi, yaitu ketika ada titik awal X dan Y ditranslasikan oleh A, B, maka nanti perubahan dari bayangan tersebut yaitu X tambah A, sedangkan Y ditambah dengan B, itu hasil akhir dari bayangan. Contohnya di situ diketahui segitiga ABC dengan titik sudut A 1,2, B 3,4, C 5,7. Tentukan bayangan segitiga ABC apabila ditranslasikan di T 1,2. Maka jawabannya apa? Nah, tadi kan sudah tahu rumusnya. Titik awal X maka nanti ditambah dengan A translasinya. Maka di situ 1,2 ditambah dengan 1,2, 1 ditambah 1 ketemunya 2, 2 tambah 2 maka hasilnya 4. Maka titik asalnya 1,2 akan menjadi 2,4. Titik B di situ 3,4. Maka otomatis ditranslasikan 3 tambah 1 jadi 4, 4 tambah 2 jadi 6. Maka bayangan titik B itu 4,6. Sedangkan C titik awal adalah 5,7, ditranslasikan 1,2, maka bayangannya yang terbentuk adalah 6,9. Dari 5 tambah 1 dan 7 tambah 2, maka hasilnya 9. Maka bayangan segitiga ABC yang asalnya ABC 1,2, 3,4, 5,7 menjadi 2,4, 4,6 dan 6,9. Nah, mudah sekali kan untuk translasi tersebut. Nah, materi berikutnya kita masuk ke refleksi atau pencerminan. Nah, kalian pasti tahu namanya cermin. Nah, dalam keseharian kalian juga pastinya akan bercermin kan. Setelah mandi pasti pengen yang perempuan bedakan, pasang alisnya, terus sisiran. Nah, di situ kalian bisa menerapkan refleksi tersebut. Pencerminan atau yang lebih disering dengan refleksi seperti halnya bayangan pada suatu benda yang terbentuk dari sebuah cermin. Sebuah objek yang mengalami refleksi tersebut akan memiliki bayangan benda yang dihasilkan oleh sebuah cermin. Dan hasil dari refleksi dalam bidang kartesius ini tergantung pada sumber yang menjadi cerminnya. Nah, contoh kamu di situ ada gambar seorang yang bercermin atau ngaca ya di situ. Nah, tangannya diangkat. Nah, di cermin pastinya juga tangan juga sama mengangkat ke atas kan. Nah, di situ Arif sedang bercermin sekarang, lihat bayangan di cermin mengikuti semua gerakan Arif. Benar atau enggak? Ya pastinya benar ya. Nah, pertanyaannya sekarang, setelah kamu amati gambar itu, apakah bentuk tubuh Arif berbeda dengan bayangan cermin? Gimana ya? Pastinya sama ya, enggak ada bedanya. Lalu bagaimana jarak Arif dengan bayangannya? Kalau tadi ngacanya 1 meter, maka jarak bayangannya pasti 1 meter juga. Nah, mudah kan untuk pencerminan. Nah, di sini juga ada sebuah sketsa mobil ya. Mobil itu saya belah menjadi 2, kemudian dikasih sumbu X. Nah, saya namai sumbu X saja yang di tengah-tengah itu. Nah, kira-kira dari situ ketika saya bagi 2, kamu lihat letak spion kiri direfleksikan terhadap sumbu Y menghasilkan spion kanan. Benar? Ya benar ya. Sepertinya kalau tubuh kamu kalau dibagi menjadi 2, maka apa? Maka tangan kanan apakah akan sama dengan tangan kiri? Pastinya sama. Nah, di situ jarak spion kiri ke kanan ke garis tengah dan jarak spion kanan ke garis tengah adalah sama.
Begitu juga objek yang lainnya, misalkan ada dua lampunya, dua rodanya, juga pasti sama kanan kirinya. Nah, setelah tahu contoh dalam kehidupan sehari-hari, mungkin misalnya kalian ke danau ya, atau kemana gitu, kolam renang. Nah, di situ kan ada sebuah bangunan gedung. Nah, pastinya nanti kamu lihat juga akan sama mirip dengan yang kamu lihat ke kolam, permukaan kolam. Nah, itu juga bisa menjadi contoh dari refleksi. Nah, kamu lihat di situ ada segitiga juga, yang tadinya segitiga itu saya cerminkan terhadap sumbu X, di situ Y ya. Nah, karena garisnya tegak lurus, maka nanti jarak titik yang dekat dengan sumbu pasti akan sama dengan jarak yang bayangan di titik sumbu. Nah, kamu perhatikan di situ. Dari situ kita simpulkan sifat-sifat dari refleksi. Yang pertama yaitu bentuk benda yang direfleksikan tidak akan mengalami perubahan bentuk dan ukuran, ya kan, tetap ya. Kemudian bentuk benda yang direfleksikan mengalami perubahan posisi. Nah, hanya posisinya yang berubah. Nah, di sini nanti ada rumus ya. Rumus dari refleksi di situ sangat banyak sekali. Saya zoom dulu. Nah, jadi kalau pencerminan terhadap sumbu X titik awal XY, maka nanti akan jadi X, min Y. Bisa nanti dibuktikan sendiri ya di gambar koordinat kartesius. Apakah benar ya yang disampaikan? Oh, ternyata benar. Di situ dibaca lagi ada pencerminan terhadap sumbu Y, maka di situ menjadi min X, Y bayangannya. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya yaitu YX. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X, maka jadinya min Y min X. Terus terhadap garis X sama dengan H, maka menjadi 2H, X, 2H dikurangi X, Y, Y-nya tetap. Kemudian kalau terhadap garis Y sama dengan K, maka nanti X, 2K min Y. Nah, itu rumus-rumusnya. Mungkin bisa diterapkan di contohnya dalam soal. Di situ ada contoh titik A memiliki koordinat 3,5. Nah, tentukan koordinat hasil pencerminan titik A terhadap garis Y sama dengan X. Maka jawabannya adalah A 3,5 asalnya tadi dicerminkan Y sama dengan X akan berubah posisinya menjadi 5,3. Nah, coba untuk yang lainnya mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan bisa diterapkan di soal-soal lainnya juga. Cukup untuk materi kali ini. Kalau ada yang kurang nanti kita lanjut lagi. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.